Bab 25. Peringatan Guild. Pagi datang tanpa kehangatan. Cahaya matahari yang menembus jendela ruang perawatan Guild terasa pucat, seolah ragu untuk benar-benar menyentuh tubuh Kyle. Ia terbangun perlahan. Bukan karena rasa segar, melainkan karena rasa sakit yang tak pernah benar-benar pergi. Setiap tarikan napas terasa berat. Otot-ototnya kaku, seakan menolak bergerak. Bahkan membuka jari saja memerlukan tekad. Sakit sekali, tapi setidaknya masih hidup. Gumamnya lirih. Kalimat itu bukan candaan. Lebih seperti verifikasi semacam ritual kecil untuk memastikan dirinya belum terlempar dari dunia. Ia memejamkan mata sebentar. Suara langkah kaki dari luar ruangan terdengar samar. Guild sudah padat aktivitas. Pedang, baju zirah, serta aroma obat dan minyak logam bercampur menjadi satu dalam udara pagi itu. Suasana khas tempat yang setiap hari berurusan dengan hidup dan mati. Kyle menatap langit-langit kayu di atasnya. Ada bekas retakan lama mungkin dari bangunan yang sudah berdiri puluhan tahun. Ia menghitungnya satu persatu. Cara lama agar pikirannya tetap jernih. 1, 2, 3. Manaku masih kosong. Ia mencoba merasakan alirannya dan merengut. Rasanya seperti mencoba menarik air dari sumur yang sudah mengering. Pikiran lain muncul menyusul. Kenapa aku bodoh sekali? Menghabiskan mana sampai 0. Aku sudah tahu rasanya, tapi tetap kulakukan lagi. Namun sebelum ia bisa menyalahkan dirinya lebih jauh, pintu ruangan berderit pelan. Kau bangun lebih cepat dari perkiraanku. Suara itu berat, berwibawa. Kyle menoleh. Guild Master berdiri di ambang pintu. Rambutnya berwarna perak, tinggi dan berotot, wajahnya dihiasi bekas luka lama. Di belakangnya, seorang pria berkacamata dengan jubah staf administrasi membawa buku catatan tebal. Ia tampak seperti tidak pernah tersenyum. Dan seorang wanita berambut pendek dengan lambang pedang kecil di dadanya lencana divisi keamanan Guild. Selamat pagi, kata Guild Master datar, tanpa senyum maupun nada yang menyebalkan. Ia lebih terdengar tegas. Kyle mencoba bangkit. Ototnya memprotes setiap gerakan. Pagi, sahutnya terputus dalam rintik kecil. Wanita itu melangkah cepat, menghentikannya. Jangan dipaksakan. Kau masih dalam masa pemulihan. Nada suaranya tegas, tapi jelas peduli. Tenang, aku baik-baik saja. Jawab Kyle, bohong yang terlalu mudah ditebak. Guild Master menutup pintu di belakangnya. Seketika ruangan kecil itu terasa semakin sempit, udara seolah menahan napas. Kita bicara sekarang, katanya. Sebelum rumor berkembang lebih jauh. Kyle mengangguk. Aku mengerti. Pria berkacamata membuka buku catatannya. Nama, Kyle. Usia 12 tahun. Petualang terdaftar F-Rank. Kini E-Rank Plus. Catatan misi. Ia berhenti sejenak. Tidak normal. Kyle mengerutkan kening. Aku mengerjakan apa yang tersedia. Bukan itu maksudku. Jawab pria itu cepat. Efisiensi, tingkat bahaya yang kau ambil. Rasio hasil. Kau jauh melampaui rata-rata. Ia menatap Kyle dari balik kacamata tipis seolah menganalisis setiap napasnya. Terlalu jauh. Wanita berambut pendek menyilangkan tangan. Dan beberapa kali hampir mati karenanya. Kyle tersenyum tipis. Tapi aku tidak mati. Guild Master mengangkat tangan, menghentikan situasi yang bisa memanas. Kyle, katanya pelan namun mantap. Kau tahu kenapa Guild ada? Kyle berpikir sejenak. Untuk mengorganisir petualang, memberi pekerjaan, menjaga keseimbangan. Benar, kata Guild Master. Dan salah satu tugas kami adalah memastikan petualang tidak mati sia-sia. Kyle memalingkan pandangan, menatap kertas linen yang membungkus tangannya. Luka-luka baru terasa denyutannya. Aku tidak merasa kematianku akan sia-sia, katanya lirih. Senandung hening memenuhi ruangan. Wanita itu mengembuskan napas kasar. Anak ini. Guild Master tak menoleh. Tenang. Ia menatap Kyle lebih dalam. Kau sadar berapa banyak petualang yang mati setiap tahun? Kyle menggeleng. Ratusan. Ia menjawab. Dan sebagian besar bukan karena monster hebat. Tapi karena kesalahan kecil, keserakahan, kebodohan, atau... Ia menatap Kyle tajam. Terlalu percaya diri. Kyle menegang. Dan kau masuk kategori terakhir. Aku tahu batasanku. Bantah Kyle. Tidak. Guild Master menyanggah cepat. Kau menabraknya.
Pria berkacamata menambahkan. Menurut laporan, kau menggunakan seluruh manamu tanpa menyisakan cadangan. Itu bukan strategi. Itu judi yang buruk. Kyle mengepalkan tangan di bawah selimut. Tapi aku menang. Wanita itu menunjuk luka-lukanya. Dengan harga apa? Rasa perih yang menjalar dari tubuhnya menjadi jawaban yang cukup. Guild Master memijat pelipisnya sebentar, lalu menghela napas berat. Dengar baik-baik, Kyle. Kami tidak di sini untuk menghukummu. Kyle mengangkat kepala pelan, menatap mata pria itu. Pria berkacamata menutup bukunya. Justru sebaliknya, kami mempertimbangkan untuk membatasi aktivitasmu. Membatasi? Suara Kyle meninggi sedikit. Pengawasan ketat. Jelas pria itu. Misi tertentu harus melalui persetujuan. Solo dan Jin akan dibatasi untuk sementara. Kyle merasa dadanya seperti dihimpit batu besar. Kenapa? Suaranya terdengar patah. Wanita itu menjawab cepat. Karena kau masih anak-anak. Kyle membalas tatapannya diam-diam. Bukan marah. Bukan terhina. Hanya kecewa. Aku tahu. Katanya pelan. Dan itu justru masalahnya. Aku masih anak. Tapi aku harus berjuang seperti orang dewasa. Guild Master tidak menunjukkan ekspresi, tapi mata itu memandang lebih lama dari sebelumnya. Kau tidak normal. Katanya. Kyle ingin tersenyum sinis, tapi yang muncul hanya napas berat yang serak. Itu bukan hinaan. Lanjut Guild Master. Itu fakta. Pria berkacamata merapikan kacamatanya. Banyak pihak mulai memperhatikanmu. Petualang lain. Pedagang. Bahkan bangsawan. Kyle merinding. Ia teringat tatapan-tatapan itu di aula Guild. Tatapan serigala yang mencium darah. Guild tidak bisa melindungimu dari semuanya. Lanjut pria itu. Yang bisa kami lakukan adalah mencegahmu membunuh dirimu sendiri. Guild Master meletakkan sebuah dokumen di meja kecil dekat ranjang. Ini rekomendasi pelatihan terkontrol. Misi berantai dengan pengawasan tidak langsung. Dan ia berhenti sebentar. Larangan sementara dan Jenny Rank Solo. Kyle menatap kertas itu seolah musuh terbesarnya. Jika ia menolak. Jika ia tetap memaksa. Andai aku tidak setuju. Suaranya hampir seperti bisikan ancaman. Lisensimu bisa ditangguhkan. Jawab pria berkacamata tanpa ragu. Atau lebih buruk. Tambah wanita itu. Kau dikeluarkan demi keselamatanmu. Kyle tertawa pelan. Tawa yang hambar. Tawa seseorang yang baru menyadari bahwa dunia tidak pernah memintanya menjadi kuat tetapi juga tidak memberikan pilihan lain. Jeti ini bukan pilihan. Guild Master menatapnya lurus. Ini peringatan terakhir sebelum dunia benar-benar menelanmu. Dua suara dalam dirinya bergema. Reno yang hidup sendirian dan selalu disakiti. Kyle yang berusaha mengikuti sistem dunia baru ini. Akhirnya ia menunduk sedikit. Aku akan mengikuti aturan. Katanya. Ia mengangkat kepala. Menatap mereka satu persatu. Tapi hanya untuk sekarang. Wanita itu menghela napas lega. Pria berkacamata menulis sesuatu. Guild Master mengangguk. Bagus. Karena kami ingin kau hidup. Mereka bersiap pergi. Sebelum keluar, Guild Master berhenti di depan pintu. Oh, Kyle. Kyle menoleh. Jangan salah paham. Katanya. Dunia ini tidak adil. Kyle tersenyum tipis. Aku tahu. Dan semakin kuat kau terlihat. Lanjut Guild Master. Semakin banyak yang ingin mengujimu atau memanfaatkanmu. Pintu perlahan terbuka. Saran dariku. Katanya sebelum keluar. Belajarlah kapan harus bersembunyi. Pintu tertutup perlahan. Ruangan kembali sunyi. Hanya detak jam di dinding. Dan napas Kyle yang tersendat. Kyle menatap kertas di tangannya. Pengawasan. Batasan. Perlindungan. Kontrol. Ia mengepalkan kertas itu perlahan, tanpa merobeknya. Dunia tetap sama. Gumamnya. Menatap langit-langit retak itu. Hanya caranya yang berbeda. Pintu kecil di sudut ruangan terbuka sedikit. Kepala seorang gadis kecil muncul dengan hati-hati lais. Rambut pirangnya kusut, dan wajahnya jelas mengkhawatirkan sesuatu. Mereka tidak memarahimu, kan? Tanyanya dengan suara kecil. Kyle tersenyum tipis. Tidak. Mereka hanya memberiku peringatan. Laisa masuk, mendekat dan duduk di kursi di samping ranjang. Itu lebih baik atau lebih buruk?
bisiknya. Kayo memandang jendela. Cahaya pagi perlahan mulai menghangat. Kyot di luar terus hidup, meski dunia kecilnya baru saja berubah. Lebih jujur, katanya. Ia menutup mata. Di luar, Kyot kembali ramai. Dan di antara keramaian itu, satu kesadaran mulai menyebar perlahan. Ada seorang anak di Kyot ini yang tidak bisa diperlakukan seperti petualang biasa. Bab 26, Tekad Baru.